Halo, selamat siang kawan-kawan. Gimana kabarnya? Ya, bersua kembali ya bersama saya di channel Riding and Lifting. Ya, selamat berjumpa kembali ya kawan-kawan. Saya Ford. Saat ini berada di Samarinda ya, Kalimantan Timur. Ya, atas request ya, ada kawan di Balikpapan, dan kawan ini tahu ya, sebelumnya saya sempat join sama beberapa perusahaan ya untuk project rekrutmen. Jadi coba sharing ya, tips kalau sudah punya pengalaman kerja, itu cari kerja itu gimana sih gitu kan. Ya mungkin saat ini posisi masih kerja, ataupun sebelumnya pernah kerja dan belum dapat kerja lagi. Ya, jadi untuk topik kali ini mungkin skopnya itu saya persempit dulu ya, karena background saya dari pertambangan. Oke, konteks dunia kerjanya di pertambangan aja dulu ya kawan-kawan. Dan salah satu profesi yang sering kami cari pada saat saya aktif ya bersama tim HRD di perusahaan sebelumnya. Untuk kali ini saya coba sharing terkait profesi sebagai mekanik ya, atau sebagai montir, atau sebagai ahli perawatan dan perbaikan, baik itu kendaraan roda 4 ya atau lebih dari roda 4, atau kelas-kelas medium truck ya kawan-kawan, ataupun kelas-kelas alat berat ya, ataupun alat-alat support atau auxiliary. Ya, saya sendiri sering dicolek ya di media sosial ya, khususnya di LinkedIn ya kawan-kawan. Itu sering ditanyakan informasi lowongan ya. Jadi sebenarnya kalau memang saya tahu, dan ya akan saya sharingkan. Kalau saya tidak tahu, ya saya arahkan ke situsnya ya. Karena kan umumnya sekarang setiap perusahaan itu membuka lowongan, selain sebelumnya tentunya melapor dulu ke Disnaker ya, baru nanti akan disebarluaskan melalui sosial media ya kawan-kawan, baik di situs resminya atau melalui brosur-brosur, sehingga kita bisa sebarluaskan lewat WA ya, lewat Facebook. Atau lewat IG juga bisa. Ya, jadi dari pengalaman pribadi sih ya, kurang lebih dari tahun 2000
8 ya, itu sudah diajak untuk join rekrutmen ya di perusahaan sebelumnya. Jadi sepertinya ya, nggak sepertinya sih, yang kalau saya lihat ya, ada semacam link yang terputus nih ya, antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan calon karyawan ya, atau pencari kerja atau job seeker ya. Nah, khususnya untuk sesuai topik hari ini, mekanik. Jadi apa sih tips-tipsnya kita yang punya pengalaman di dunia mechanical itu agar cepat dapat kerja ya? Jadi ya, namanya perusahaan ya, perusahaan apapun kan kadang ada kondisi naik turun ya, naik turun kondisi performanya. Dan perusahaan-perusahaan kontraktor umumnya kan juga tergantung dari kondisi ownernya, karena namanya kontraktor kan bergantung pada owner-ownernya, kawan-kawan. Sebenarnya berat loh jadi kontraktor. Kenapa? Karena dia harus invest alat berat ya. Kalau tiba-tiba diputus nih kontraknya ya, kontrak kerjanya dengan ownernya, ya gimana caranya dia cari owner yang lain, karena leasingnya jalan terus tuh, kawan-kawan ya. Nah, jadi intinya kita jangan menyalahkan siapapun ya, entah itu perusahaan ataupun owner. Intinya itulah ya, tetap positive thinking. Nah, kalaupun kita mengalami nih pengurangan nih ya sebagai mekanik, sekali lagi, apa sih strateginya agar kita cepat mendapatkan pekerjaan ya, apalagi kita yang sudah berkeluarga ya, ada tanggungan ya, anak istri, untuk memberikan nafkah mereka ya, atau kawan-kawan yang ya ada cicilan lah ya. Jadi saat kita sekolah pun ya, mulai dari sekolah ini ceritanya, ini timelinenya mundur lagi dari sekolah, kemudian pada saat kita kerja ya di perusahaan yang mapan, ya intinya kita masih kerja lah. Itu jangan intinya untuk menjaga silaturahmi ya, kawan-kawan, hubungan baik dengan siapapun ya, apalagi dengan teman-teman alumni atau teman-teman dari perusahaan sebelumnya ya. Itu tetap kita jaga ya koneksinya dengan siapapun, apapun jabatannya ya. Kadang kan kita merasa minder ya berteman sama kawan-kawan HRD misalnya, atau bertengkar dengan bapak-bapak manajernya, bapak-bapak superintendennya ya, ataupun bapak-bapak direkturnya. Itu nggak ada masalah ya. Ya minimal sebagai karyawan kita juga berkewajiban untuk menjaga hubungan baik dong dengan beliau-beliau. Nah, jangan lupa, nah ini kalau ada kesempatan ya mintalah dengan sopan ya nomor handphone beliau gitu ya, kawan-kawan ya. Apalagi sekarang kan rata-rata punya IG ya, ataupun ada akun Facebooknya ya, kita selalu koneksi ya, silaturahmi. Sehingga hubungan baik itu ya saya yakin akan terus berkembang, dan melalui beliau-beliau itu kita bisa terkoneksi juga dengan kawan-kawan yang lain ya, teman-teman yang lain, sehingga arus informasi yang kita butuhkan, terutama informasi lowongan kerja ya itu bisa kita dapat sering lah ya. Kan makin sering kita dapat kesempatan atau informasi lowongan kerja, makin sering kita apply, tentunya kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan kan lebih tinggi, kawan-kawan ya. Dan khususnya untuk kawan-kawan mekanik, selain
pengalaman kita tadi di perusahaan ya kan, kita juga ada yang namanya pengetahuan ya, knowledge. Nah ini harapannya tolong di maintain ya, tolong di maintain, karena kan tes praktek itu satu dari beberapa elemen tes itu biasanya ya, dan kadang praktek itu diwakilkan dengan interview atau wawancara. Jadi ya perlu kita maintain ya kawan-kawan, pengetahuan kita. Pengetahuan apa sih? Pengetahuan kita tentang prinsip kerja dari komponen ya, prinsip kerja dari sistem hidrolik misalnya, atau engine ya. Sistem apa aja yang ada di engine, nama-nama komponennya ya. Kemudian naik lagi levelnya TA2 atau PPM ya bahasanya. Kalau di Komatsu istilahnya PPM ya, program pemeriksaan mesin. Kalau di Caterpillar atau Trakindo TA2 ya, testing and adjusting. Nah itu penting kawan-kawan kita maintain ya, karena pada saat tes ya kita nggak tahu bagaimana di lapangan ya kawan-kawan. Sama selain sertifikat atau training list Anda, yang orang tahu lalu gimana performa Anda, apa yang Anda jawab ya. Saya yakin kalau asesor ya atau rekruter yang baik ataupun interviewer yang baik, dia akan menilai dari apa yang jadi jawaban Anda ya, bukan karena pertemanan ya, karena kenal, tapi betul-betul murni dari hasil tes. Ya kawan-kawan ya, kira-kira gitu. Saya yakin perusahaan manapun selain memang punya skill ya, punya pengalaman, tapi juga kita perlu mempertanggungjawabkan kriteria kita sebagai seorang mekanik ya, entah itu mekanik light vehicle, medium truck, ataupun alat berat. So kesimpulannya, bangun ini ya kawan-kawan, bangun link atau jaringan ya seluas-luasnya. Kemudian yang kedua poinnya adalah kita maintain pengetahuan kita, karena itu yang bisa kita lakukan ya. Ya selain tentunya kita tetap terus berdoa ya, apapun usaha kita ya tidak usah khawatir ya, selama niat kita itu baik pasti akan dapat jawaban ya. Ya mungkin itu dulu ya kawan-kawan untuk mekanik ya. Untuk selanjutnya biar nggak terlalu lama videonya ya, untuk yang profesi yang lain di pertambangan akan kita bahas lagi ya. Jadi loncengnya tolong diaktifkan ya kan, dan subscribe lah channel saya ya kawan-kawan. Oke, kira-kira itu ya kawan-kawan. Terima kasih sudah mampir ke lapak saya, ke channel saya. Saya doakan kawan-kawan sehat ya, sehat, sukses, dan dapat kerja secepatnya ya. Terima kasih.